Teman-teman, tutorial kali ini dadar jagung empuk, nikmat, dan bergizi tinggi. Bahannya tentu saja jagung. Saya memakai jagung manis 6 biji, 6 buah karena keluarga besar ya, 5 orang. Lalu kemudian wortel 3 buah. Ada kacang panjang secukupnya, lalu daun bawang saya memakai 3 batang ya. Tepung terigu 200 gram, lalu kemudian ada gula, garam, kaldu bubuk. Ya, dan juga saya menambahkan 2 butir telur ya. Dadar jagung kita bisa kreasikan, dan ini mungkin kreasi terbaru ya, dengan penambahan kacang panjang. Karena sebelumnya mungkin kita hanya menambahkan wortel dan kacang panjang adalah sesuatu yang baru. Ya, kita bisa menggantinya dengan buncis atau apapun. Dan sekarang kita akan blender ya. Saya memakai chopper untuk jagung, dan ketika kita memblender atau menchopper jagung jangan terlalu halus karena untuk dadar jagung itu perlu sedikit ada biji-bijinya begitu ya, sehingga kalau digigit masih ada rasa jagungnya. Ya, lalu kemudian wortel juga kita akan haluskan, juga jangan terlalu hancur ya. Masih harus menyisakan tekstur, penting untuk rasa. Dan perkedel ini sangat nikmat. Oh ya, untuk daun jeruk kita tidak akan chopper atau blender karena itu akan mengeluarkan getah, lalu kemudian mengubah rasa dan aroma. Saya memilih mengirisnya halus sehingga kemudian aroma dari daun jeruk itu tetap ada dan rasanya tidak berubah. Kacang panjang kita potong kecil-kecil saja, halus seperti teman-teman lihat. Dan pemakaian kacang panjang ini kita takar sesuai selera. Sedikit banyak tidak ada masalah, atau secukupnya saja. Dan kita juga akan memotong bawang daun ya, atau apa sih namanya ini kalau di Surabaya itu bawang pre, daun bawang begitu ya, kita potong seperti itu. Saya memakai 3 batang, potong saja halus-halus. Dan ini yang membuat aroma dari perkedel jagung kita juga bertambah istimewa. Lalu setelah semua bahan kita proses, begini penampakannya. Jagung yang sudah dihaluskan, sedikit masih ada sedikit kasar ya, lalu kemudian juga wortel, sama teksturnya masih menyisakan rasa wortel, lalu telur 2 butir, kacang panjang, daun bawang, ya jeruk, daun jeruk purut sudah diiris halus, secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Diukur. Lalu bahan-bahan yang lain juga sudah siap, dan kita akan segera mengolah dadar jagung kita. Dadar jagung ini enak dimakan dengan apa saja, sebagai tambahan lauk. Bahkan digado pun menjadi kudapan, itu enak. Kita campur jagung yang sudah dihaluskan. Ya, tidak harus jagung manis ya. Jagung apa saja tetapi jagung muda. Lalu kemudian wortel, saya ini memakai wortel import. Kita bisa pakai wortel lokal. Yang penting wortel begitu. Ya, campurkan saja.
Lalu kemudian kacang panjang, irisan, daun bawang juga kita akan campurkan. Wow, kandungan gizi yang sudah tercampur baur cukup banyak. Jagung, wortel, kacang panjang, daun bawang, masing-masing membawa manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita, pastinya menyehatkan. Kita aduk pelan-pelan saja supaya tercampur rata. Saya tidak menambahkan banyak bahan karena tidak ingin menghilangkan aroma khas dari jagung karena ini kan dadar jagung. Ya, kita aduk sampai tercampur rata. Setelah daun jeruk kita tambahkan kaldu bubuk. Ini satu saset ya, sekitar berapa tuh? 5 gram kalau tidak salah. Kita bisa pakai rasa apa saja. Lalu kemudian garam 1 sendok teh munjung ya. Lalu kemudian gula 1 sendok makan. Karena jagungnya sudah manis, gulanya 1 sendok makan sudah cukup. Diaduk yang rata supaya rasanya merata. Diaduk dengan penuh perasaan, seperti kita mengaduk-aduk perasaan teman kita. Oke, lalu kemudian tepung, saya memakai 200 gram ya. Tepung terigu. Aduk, tercampur. Harus karena tepung ini adalah salah satu material yang akan membuat jagung ini digoreng dan kemudian tidak tidak pecah kemana-mana, tidak terhambur kemana-mana dan dia menyatu dalam persatuan Indonesia. Lalu kemudian 2 butir telur kita masukkan. Ini juga salah satu hal yang menambah gizi dari dadar jagung kita. Selain itu juga akan membuat dadar jagung ini makin solid sehingga waktu digoreng dia akan tetap menyatu. Karena kesatuan hati itu penting. Ada kesatuan hati di tengah keluarga, berkat Tuhan dicurahkan. Ada kesatuan hati dalam komunitas, banyak target yang tercapai dengan cepat. Lalu penambahan air terakhir, karena beberapa cairan telur dan jagung juga mengeluarkan air, itu harus diperkirakan. Sehingga saya menambahkan air sekitar kurang lebih 3 sendok makan saja, sampai 4 sendok ya. Sambil mengukur apakah bisa digoreng sehingga kemudian tidak terlalu lembek begitu ya. Ya, kemudian ketika kita menggoreng tentu saja di minyak yang banyak, lalu tidak terlalu besar apinya karena jagung itu membutuhkan sedikit waktu ya untuk dia matang sampai ke dalam. Ya, pelan-pelan saja kita masukkan ke dalam minyak yang sudah menanti. Ya, kalau api di antara 1 sampai 10, kita mungkin memakai di level 6 sampai 7 begitu ya. Kita goreng satu persatu dan tingkat kematangan dari jagung ini sesuai selera. Ada orang yang menginginkan jagung itu masih kuning. Ada orang yang menginginkan golden brown. Saya lebih senang agak coklat ya,
jagung itu, sehingga kemudian dari sisi aroma dia menjadi maksimal dan enak aja begitu. Karena kalau terlalu muda warnanya, rasanya di pikiran saya ini dalamnya masih mentah begitu ya, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Kita balikan secara bergantian, dan jagung ini sudah siap. Kematangannya mantap, tetapi ingat, karena jagungnya masih panas, maka proses pemasakan itu masih terus berjalan. Sehingga nanti teman-teman lihat, hasil akhirnya jagung saya ini lebih coklat dari yang pertama ketika diangkat dari wajan penggorengan. Padahal ini warnanya udah sempurna, berarti saya harus mengukur berikutnya jangan terlalu kecoklatan seperti ini. Karena proses pemasakan itu kan masih terus jalan. Minyak panasnya masih terus berproses kan. Dan inilah hasilnya. Setelah kami satu keluarga coba, nikmatnya itu luar biasa. Tidak ada kata lain selain bersyukur ya untuk berkat Tuhan. Jagung kreasi terbaru dengan bahan-bahan yang tentu saja bergizi, berguna bagi tubuh kita, dan ini bisa jadi snack dimakan begitu saja, biasanya dimakan dengan cabai. Ada juga kita jadikan salah satu tambahan menu makan bersama keluarga kita. Terima kasih untuk support Anda di channel ini, dan ke depan masih akan banyak tutorial cooking tutorial yang akan saya hadirkan untuk Anda. Mungkin juga kue-kue ya yang saya suka bikin, saya akan hadirkan. Sekali lagi terima kasih. Thank you for watching. God bless you and bye-bye.